Semuanya terasa sunyi, tapi justru disitulah perubahan besar sedang dimulai. Tanpa sorotan kamera dan tanpa pernyataan sensasional, satu posisi paling menentukan di timnas U20 perlahan digeser. Gawang, tempat satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya, kini berada di persimpangan arah baru. Nova Arianto tidak datang membawa janji manis. Ia datang dengan keberanian. Keberanian untuk merombak kebiasaan lama dan menantang rasa nyaman yang sudah terlalu lama mengakar. Di level usia muda, ia memilih untuk tidak berkompromi, karena masa depan tidak dibangun dari keputusan aman. Sejak hari pertama pemusatan latihan, udara terasa lebih berat. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada status istimewa. Semua berdiri sejajar, semua diuji. Siapapun bisa tersingkir jika tidak sanggup mengikuti irama yang dipasang. Di tengah ketegangan itu, muncul sosok yang tidak banyak bicara. Langkahnya tenang, pandangannya fokus, seolah ia sudah memahami tekanan bahkan sebelum tekanan itu datang. Bukan tipe pemain yang mencari perhatian, tapi justru perhatian yang perlahan menghampirinya. Gawang bukan lagi tempat bertahan semata. Nova menginginkan penjaga terakhir yang berpikir seperti pemain lapangan, yang berani mengambil risiko, membaca permainan, dan memimpin dari belakang tanpa perlu teriak berlebihan. Sosok muda ini membawa kebiasaan yang tidak umum terlihat di level usianya. Geraknya efisien, reaksinya terukur, dan emosinya stabil. Dalam situasi genting, ia tidak panik. Dalam tekanan tinggi, ia tetap memilih dengan kepala dingin. Lingkungan Eropa telah membentuknya dalam disiplin keras. Kesalahan kecil tak pernah dianggap sepele. Detail menjadi segalanya. Ia tumbuh dalam budaya di mana posisi kiper adalah otak permainan, bukan sekadar tembok terakhir. Meski besar jauh dari tanah kelahirannya, ikatan dengan Indonesia tidak pernah putus. Merah putih baginya bukan simbol kosong. Ada cerita keluarga, ada rasa memiliki, dan ada dorongan untuk membuktikan bahwa pilihan ini lahir dari keyakinan. Ketika berdiri di bawah mistar, posturnya memberi rasa aman. Tapi yang lebih mencolok adalah keberaniannya keluar dari zona nyaman. Ia tidak menunggu bahaya datang, ia menjemputnya sebelum menjadi ancaman. Bola di kakinya bukan momok. Ia memperlakukan distribusi sebagai senjata, bukan kewajiban. Dalam satu sentuhan, ia bisa mengubah tekanan menjadi peluang, kekacauan menjadi kendali. Pengalaman tampil di panggung dunia membekas dalam caranya membaca permainan. Kamera, sorak, dan ekspektasi besar sudah pernah ia hadapi. Itu membuatnya paham bahwa ketenangan adalah senjata paling mematikan bagi seorang penjaga gawang. Namun ia tidak datang membawa rasa puas. Justru sebaliknya, ia datang dengan kesadaran bahwa level ini jauh lebih kejam. Lawan lebih cerdas, kesalahan lebih mahal, dan konsistensi adalah harga mati. Persaingan di sektor penjaga gawang berubah drastis. Tidak ada lagi posisi yang terasa aman. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian, setiap simulasi pertandingan menjadi ujian mental. Nova melihat potensi, tapi tidak menawarkan perlindungan. Siapapun yang ingin bertahan harus sanggup menghadapi tekanan yang sama. Inilah cara membangun tim yang tahan banting, bukan tim yang manja oleh pujian. Bagi sang kiper muda, kondisi ini terasa seperti rumah. Tekanan tidak membuatnya menyusut, justru memperbesar nyalinya. Ia tahu, jalan menuju puncak selalu melewati fase paling tidak nyaman. Komunikasinya di lini belakang semakin tegas. Instruksinya jelas, keputusannya cepat. Ia mulai bertindak bukan sebagai pemain baru, tetapi sebagai penjaga keseimbangan. Mimpi besarnya tidak pernah diucapkan dengan lantang. Ia menyimpannya dalam kerja harian yang sunyi. Datang lebih awal, pulang lebih akhir, dan menerima evaluasi tanpa banyak alasan. Timnas U20 menjadi medan tempur pertamanya. Tempat di mana karakter diuji lebih keras dari teknik. Tempat di mana mereka yang rapuh akan gugur, dan mereka yang siap akan bertahan. Kehadirannya mengirim pesan yang jelas. Masa depan tidak menunggu giliran, masa depan direbut. Dan di posisi sepenting gawang, satu sosok ini telah menyalakan api persaingan yang tak bisa lagi dipadamkan. Perjalanan masih panjang, rintangannya lebih ganas. Namun di balik sunyi dan ketegangan itu, satu hal mulai terasa. Arah baru sedang dibentuk,
Dan harapan tidak lagi sekadar wacana. Jika proses ini dijaga, jika keberanian terus dipelihara, maka suatu hari nanti perubahan besar ini akan dikenal. Bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai awal dari revolusi yang dimulai dalam diam. Di balik semua itu, ada beban yang tidak terlihat oleh mata publik. Beban ekspektasi, bisik-bisik perbandingan, dan harapan besar yang perlahan menempel di pundaknya. Namun ia memilih diam, membiarkan kinerjanya yang berbicara. Setiap kali sesi latihan berakhir, ia tidak langsung pergi. Ada detail kecil yang terus ia ulang, gerakan sederhana yang disempurnakan, refleks yang diasah tanpa disuruh. Di sanalah terlihat perbedaan antara yang sekadar berbakat dan yang benar-benar siap. Rekan-rekannya mulai merasakan kehadirannya, bukan dari kata-kata, tapi dari rasa aman yang tumbuh perlahan. Lini belakang bermain sedikit lebih berani, back-back naik lebih percaya diri, karena tahu ada sosok yang siap menutup celah di belakang. Kesalahan kecil tak pernah ia sembunyikan. Ketika satu momen tidak berjalan sempurna, ia menerimanya tanpa drama. Evaluasi diterima dengan kepala tegak, seolah ia paham bahwa kegagalan adalah bagian sah dari perjalanan besar. Nova mengamati dari kejauhan, membaca bahasa tubuh, bukan hanya statistik. Baginya, mental adalah fondasi. Dan dari cara kiper muda ini berdiri setelah kebobolan, terlihat karakter yang tidak mudah runtuh. Ada hari-hari berat ketika latihan terasa melelahkan dan tekanan menumpuk. Namun justru di momen itulah ketenangannya paling terasa. Ia tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan situasi. Ia fokus pada solusi pelan-pelan, standar baru mulai terbentuk. Bukan karena aturan tertulis, tetapi karena contoh nyata. Pemain lain ikut terpacu, ritme latihan naik, dan rasa puas diri perlahan terkikis. Ia paham, jalan yang ia pilih tidak populer dan tidak selalu nyaman. Tapi justru dari ketidaknyamanan itu, mental juara ditempa. Ia memulai tumbuh dalam tekanan daripada besar dalam zona aman di ruang ganti. Ia bukan yang paling vokal. Namun ketika bicara, kata-katanya singkat dan tepat sasaran. Tidak berapi-api, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa setiap pertandingan adalah ujian harga diri. Bayangan masa depan terus hadir di kepalanya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kompas. Ia tahu, setiap penyelamatan hari ini adalah langkah kecil menuju panggung yang lebih besar. Timnas U20 bukan tujuan akhir, melainkan gerbang. Gerbang menuju level di mana kesalahan tidak lagi ditoleransi dan konsistensi menjadi mata uang utama. Ia bersiap untuk itu sejak sekarang. Ketika peluit latihan berbunyi terakhir, tubuhnya mungkin lelah, tapi fokusnya tetap utuh. Ada rasa lapar yang belum terpuaskan, dorongan untuk selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Di tengah dinamika tim yang terus berubah, ia menjadi titik stabil. Bukan karena pengalaman panjang, melainkan karena kematangan berpikir yang jarang dimiliki pemain seusianya. Perlahan, tanpa pengumuman resmi, hierarki di bawah Mister mulai bergeser. Bukan karena nama, bukan karena latar belakang, tapi karena kepercayaan yang tumbuh dari konsistensi. Dan jika suatu hari nanti gawang Indonesia berdiri kokoh di panggung besar, banyak yang mungkin baru sadar. Perubahan itu tidak dimulai dengan sorak-sorai, melainkan dari satu keputusan sunyi dan satu kiper muda yang berani menantang takdirnya sendiri. Di titik inilah cerita itu menemukan nadinya. Bukan lagi tentang siapa yang datang atau siapa yang tersingkir, tetapi tentang mentalitas yang perlahan diwariskan. Bahwa menjaga gawang Indonesia bukan sekadar tugas teknis, melainkan tanggung jawab sejarah yang menuntut keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati. Dan saat malam semakin sunyi di lapangan latihan, satu sosok masih berdiri menatap gawang kosong. Di sana tersimpan mimpi yang belum diucapkan, tekad yang belum selesai, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, perubahan besar ini akan berbuah. Bukan karena kebetulan, tetapi karena ia memilih bertahan, bekerja, dan percaya ketika segalanya masih gelap.